Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Barokah Tuha. Sekarang kita hidup di zaman di mana kebohongan merupakan hal yang sangat biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang kebohongan itu sendiri sering dijadikan bahan candaan. Tetapi lihatlah titik terang dari ajaran Islam bahwa kebohongan ini merupakan satu dosa besar, dikarenakan efeknya sangat besar bagi si pembohong. Sampai-sampai orang kaum jahiliyah dahulu, kalau mereka berbohong, dianggap merupakan satu aib besar dan merupakan satu perbuatan yang sangat hina. Mari kita simak kisahnya kaum jahiliyah dahulu yang sangat takut dengan berbohong. Di masa jahiliyah, bohong atau dusta adalah sifat yang hina. Mereka benar-benar memandang dusta sebagai sifat rendahan. Islam hadir di lisan masyarakat yang jujur ini sehingga syahadat bisa terwakili dengan zahir ucapan lisan. Ketika lisan mereka telah berucap itu, berarti isi hati dan perbuatan pun sama. Berikut ini sebuah kisah di mana orang-orang Arab jahiliyah menganggap dusta adalah aib yang tercela dan memalukan. Orang-orang akan mengingatnya dalam waktu yang panjang dan akan dicap sebagai pembohong, apalagi kalau yang berdusta adalah seorang tokoh. Kisah ini sekaligus menguatkan hikmah mengapa Nabi Muhammad SAW diutus di Arab. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, setelah Kaisar Hercules yaitu Raja Romawi membaca surat Rasulullah SAW yang ditujukan kepadanya, ia berkata, "Hadapkan kepadaku salah seorang dari kaum orang yang mengaku Nabi ini. Aku ingin bertanya tentang dia." Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan ceritanya. Abu Sufyan bercerita kepadaku bahwa ia dan orang-orang Quraisy berada di Syam untuk berdagang. Saat itu Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy masih sedang mengikat perjanjian damai. Lalu datanglah utusan Kaisar. Kami pun diundang bertemu raja. Kami masuk menemui Kaisar. Kaisar duduk di singgasananya dengan mengenakan mahkota dan di sekelilingnya terdapat tokoh-tokoh kerajaan Romawi. Kaisar Hercules berkata kepada penerjemahnya, "Tanyakan pada mereka siapa yang paling dekat dengan kerabatannya dengan laki-laki yang mengaku Nabi itu." Abu Sufyan berkata, "Akulah orang yang paling dekat hubungan nasab dengannya." Ia bertanya, "Seberapa dekat nasabmu dengannya?" "Dia adalah anak pamanku," jawab Abu Sufyan. "Tidak ada pada rombongan ini seorang pun dari Bani Abdi Manaf kecuali aku," kisahnya Abu Sufyan. Lalu Kaisar berkata, "Mendekatlah." Lalu ia memerintahkan rombonganku berada di belakangku. Lalu ia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepada teman-temannya, aku akan menaik dia tentang laki-laki yang mengaku Nabi itu. Apabila ia bohong, maka katakan ia berbohong." Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena malu dicap sebagai pendusta, pasti aku akan berbohong saat ia bertanya tentang Nabi itu. Tapi aku malu kebohonganku ini akan diingat, jadi kukatakan yang sebenarnya." Kemudian Kaisar berkata kepada penerjemahnya, "Bagaimana nasab laki-laki itu di kalangan kalian?" "Ia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat," jawabku. "Apakah ada di antara kalian yang mengatakan kenabian ini sebelum dia?" "Tidak ada," jawabku. "Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku Nabi?" "Tidak," jawab Abu Sufyan. "Apakah ada dari ayah dan kakek-kakeknya seorang raja?" "Tidak ada, yang mulia," jawab Abu Sufyan. "Apakah pengikutnya orang-orang terhormat di kaumnya ataukah orang-orang yang lemah?" Jawab Abu Sufyan, "Pengikutnya adalah orang-orang lemah." "Terus bertambah atau berkurang?" tanya sang raja. Abu Sufyan menjawab, "Pengikutnya terus bertambah." Lalu raja bertanya lagi, "Apakah ada yang murtad yang keluar dari agamanya setelah mereka memeluknya?" Abu Sufyan menjawab, "Tidak ada yang murtad setelah memeluk agamanya." "Apakah dia pernah berkhianat?" tanya raja pada Abu Sufyan. Abu Sufyan menjawab, "Tidak ada, dan kami sekarang sedang berada dalam masa perjanjian damai dengannya. Kami tidak tahu apa yang akan diperbuat." "Demi Allah, aku tidak dapat menyelipkan kata-kata lain dalam jawaban selain ucapan di atas." Abu Sufyan bercerita kepada Abdullah bin Abbas. Lalu raja bertanya lagi, "Apakah ia memerangi kalian dan kalian memeranginya?" Jawab Abu Sufyan, "Iya." "Bagaimana perang kalian?" tanya raja lebih lanjut. "Perang antara kami dengan silih berganti.
Terkadang dia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya, jawab Abu Sufyan. Apa yang diperintahkannya kepada kalian? Abu Sufyan menjawab, ia memerintahkan kami agar menyembah Allah sahaja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Melarang menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang kami, memerintahkan solat, sedekah, menjaga kehormatan diri, memenuhi janji dan menunaikan amanah. Setelah itu Kaisar berkata pada penerjemahnya, katakan padanya, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya dan engkau menjawab iya, memiliki nasab terhormat. Demikianlah para rasul, mereka adalah orang-orang yang memiliki nasab terhormat. Aku juga bertanya kepadamu, apakah ada sebelum dia yang mengaku dan mengatakan demikian, yaitu mengaku dia sebagai nabi? Engkau jawab tidak ada. Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai nabi sebelum dia, maka menurutku dia hanya ikut-ikutan saja. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku nabi? Engkau menjawab tidak pernah. Maka aku bisa tahu, tidak mungkin orang yang tidak berdusta atas nama manusia akan berdusta atas nama Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah ada nenek moyangnya yang pernah menjadi raja? Engkau jawab tidak. Jika seandainya ada nenek moyangnya yang pernah jadi raja, maka ia adalah orang yang menginginkan kerajaan nenek moyangnya kembali ke tangannya. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya orang-orang terhormat atau orang-orang lemah? Engkau jawab, pengikutnya adalah orang-orang lemah. Demikian itulah pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya itu terus bertambah atau berkurang? Engkau jawab, terus bertambah. Demikianlah keimanan sehingga ia bisa sempurna. Aku bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad salah seorang pengikutnya setelah memeluk agamanya? Engkau jawab tidak ada. Memang demikianlah keimanan ketika cahayanya telah menyentuh hati. Tidak seorang pun yang membencinya. Aku bertanya kepadamu, apakah ia pernah berkhianat? Engkau jawab tidak pernah. Memang para rasul tidak akan berkhianat. Aku bertanya kepadamu tentang ia memerangi kalian atau kalian memeranginya. Engkau jawab demikianlah keadaannya. Peperangan antara kalian dengannya, kadang-kadang dia yang menang dan kadang-kadang kalian yang menang. Begitulah para rasul. Mereka senantiasa diuji, namun pada akhirnya merekalah yang akan menang. Aku bertanya apa yang ia serukan. Engkau katakan ia memerintahkan agar menyembah Allah sahaja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Melarang menyembah Tuhan-Tuhan nenek moyang kalian, memerintahkan solat, sedekah, menjaga kehormatan diri, memenuhi janji dan menunaikan amanah. Inilah sifat seorang nabi. Aku telah mengetahui bahwa ia akan diutus, hanya saja aku tidak menyangka dari bangsa kalian. Jika apa yang engkau katakan benar, maka ia menguasai tempat kedua kakiku berpijak ini. Dan seandainya aku tahu bahwa aku akan setia kepadanya, niscaya aku pasti akan senang bertemu dengannya. Kalau aku berada di sisinya, pasti akan aku cuci kedua kakinya. Abu Sufyan melanjutkan kisahnya. Kemudian ia meminta untuk dibawakan surat Rasulullah. Kemudian dibacakan. Ternyata di dalamnya berisikan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hercules pembesar Romawi. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sungguh aku mengajakmu dengan dakwah Islam. Masuk Islamlah, pasti engkau akan selamat. Islamlah, Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Jika engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan kembali melanjutkan. Setelah ia selesai membacanya, terdengar suara-suara meninggi dan ribut dari tokoh-tokoh kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan mereka semakin ribut, aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Kemudian ia memerintahkan kami untuk meninggalkan ruangan. Ketika aku dan teman-temanku keluar, aku berkata kepada mereka, ajaran Ibnu Abu Kabasyah benar-benar telah tersebar. Raja Bani Al-Asfar pun takut kepadanya. Demi Allah, aku masih terus merasa yakin dengan ajaran Rasulullah.
bahwa ia akan tersiar luas sehingga Allah berkenan memasukkan ajaran Islam itu ke dalam hatiku. Kisah ini tersirat dalam kitab Al-Anwar fi Syama'il Nabil Mukhtar pada bab An-Nubuwah sallallahu alaihi wasallam nomor 36. Itu merupakan satu kisah sebelum masuknya Abu Sufyan ke dalam agama Islam. Yang dapat kita ambil pelajaran daripada kisah di atas adalah yang pertama, meskipun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy tidak bersekongkol untuk berbohong dan membiarkan Abu Sufyan berbicara semaunya. Dua, ketahuan berbohong akan menjatuhkan harga diri. Karena itu Abu Sufyan menahan diri dari berbohong walaupun ia sangat ingin bercerita bohong. Tiga, di masa kemudian tradisi kejujuran bangsa Arab memudahkan dan sangat membantu dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat, keluarga para nabi adalah keluarga terhormat. Yang kelima, tidak tepat menilai kebenaran dengan keadaan pengikutnya. Banyak orang-orang lemah dan miskin yang berada dalam ketaatan dan ajaran Nabi bukan berarti hal itu keliru. Sebagaimana orang-orang liberal dan sekuler sering menjadikan kemajuan Eropa sebagai alasan untuk meninggalkan ajaran Islam yang hakiki. Karena menurut mereka ajaran ini tidak benar dan sudah tidak cocok lagi dengan zaman. 6. Umat Islam jumlahnya senantiasa bertambah. Yang ketujuh, Nabi Isa juga menyerukan kalimat La ilaha illallah. Karena itu Nabi mengutip surat Ali Imran ayat 64 untuk mendakwahi Romawi yang Nasrani. Sekian dari kami Barakatuha. Hanya Allah yang tahu kisahnya yang sebenarnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar selalu dilimpahkan rahmat dan nikmatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.